sebagai orang yang punya pengalaman di badan anggaran DPR RI, ini sungguhnya sangat mengkhawatirkan karena seluruh anggaran kita itu sudah berada di dalam posisi mandatory spending, sehingga fiskal space kita itu sangat sedikit sekali. Jadi uang itu sudah habis, belum kita bisa selesaikan apa yang menjadi kewajiban negara. Anggaran yang diajukan dulu proposal Jepang itu ditolak karena terlalu tinggi, makanya proposalnya Cina yang masuk. Sekarang Cina tidak bisa menyelesaikan kalau tidak ditambah anggarannya yang jauh lebih tinggi daripada proposal awal yang diajukan oleh Jepang. Belum lagi IKN yang kita pindahkan yang memerlukan anggaran sampai ratusan triliun. Sementara gaji guru honorer tidak bisa kita selesaikan karena alasannya tidak punya anggaran. Nah, ini kan diametral antagonis dengan kebijakan-kebijakan yang kita buat. Sangat antagonis dengan apa yang menjadi tujuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita ini semakin menjauh dari apa yang menjadi tujuan nasional kita. Nah, belum lagi hal-hal lain yang bisa memperkuat apa yang menjadi kekhawatiran Bang Dulu tadi. Utang kita yang sudah sedemikian besar. Nah, kalau sebagai orang yang punya pengalaman di badan anggaran DPR RI, ini sungguhnya sangat mengkhawatirkan karena seluruh anggaran kita itu sudah berada di dalam posisi mandatory spending, sehingga fiskal space kita itu sangat sedikit sekali. Jadi uang itu sudah habis, belum kita bisa selesaikan apa yang menjadi kewajiban negara. Sebutlah misalnya untuk bayar utang, sekarang itu penghasilan kita cuma sekitar 3.000 triliun pendapatan negara. Yang itu juga masih bisa dikoreksi kalau penerimaan pajak menjadi berkurang, tidak tercapai. Dan dari 3.000-an itu sudah harus kita sisihkan mendekati 1.000 triliun untuk membayar bunga utang dan pokok utang. Bunga utang saja itu sudah mencapai 600 triliun yang harus kita bayar untuk itu, belum pokoknya. Ya, jadi itu sudah keluar hampir 1.000 triliun. Terus kita juga harus membayar anggaran pendidikan 20%, berarti lebih 600 triliun. Berarti sudah 1.600. Terus kita juga harus membayar anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan itu di bawah 10%, 300. Tapi jangan salah, negara kita ini karena angka stuntingnya tinggi, maka harus diprioritaskan untuk dialokasikan untuk itu.
itu juga memerlukan 200 triliun. Jadi setelah dihitung-hitung semuanya, belum masuk pertanian, pupuk, apa segala macam, itu sudah habis. Sehingga untuk menambah, membiayai belanja yang lain itu terpaksa harus ngutang lagi. Belum lagi penggunaan utang ini yang salah sasaran. Apa itu contohnya? Contohnya airport Kertajati itu mangkrak. Sekarang sudah mulai kan, kemarin digunakan oleh jamaah haji untuk pemberangkatan jamaah haji. Terus kereta cepat Jakarta Bandung. Saya naik mobil kemarin ke Bandung itu tidak sampai 2 jam. Mau secepat apa lagi kita untuk sampai ke Bandung? Ya, dan masalah lagi karena stasiunnya itu diubah-ubah. Kemudian anggaran yang diajukan dulu proposal Jepang itu ditolak karena terlalu tinggi. Makanya proposalnya Cina yang masuk. Sekarang Cina tidak bisa menyelesaikan kalau tidak ditambah anggarannya, yang jauh lebih tinggi daripada proposal awal yang diajukan oleh Jepang. Saya bertemu dengan duta besar Jepang di Lembang, dan dia bercerita bahwa kalau dia dikalahkan dalam proyek-proyek yang lain itu dia tidak apa-apa, dia terima. Karena itu Perdana Menteri Abe itu menangis ketika mengetahui dia dikalahkan dalam dalam proyek yang menjadi unggulannya, dikenal di dunia bahwa jagonya kereta api itu adalah Jepang. Tapi faktanya sekarang kita memerlukan tambahan anggaran dan itu harus dari APBN. Itu fakta-fakta. Belum lagi IKN yang kita pindahkan, yang memerlukan anggaran sampai ratusan triliun. Sementara gaji guru honorer tidak bisa kita selesaikan karena alasannya tidak punya anggaran. Nah, ini kan diametral antagonis dengan kebijakan-kebijakan yang kita buat. Karena itu saya kira bukan tidak beralasan kalau kemudian kekhawatiran Bang Guru ini disebutkan seperti tadi. Karena memang ancaman-ancaman ini faktanya ada dan itu bisa menjadi kenyataan. Karena itu ketika 100 purnawirawan dan tokoh-tokoh masyarakat meminta bertemu kepada pimpinan DPR, pimpinan MPR, pimpinan DPD, ternyata tidak ada yang bisa menerima. Kemudian dia mengontak saya, apakah kalau bukan pimpinan bisa menerima kami? Saya bilang sangat bisa, silakan aja datanglah. Dan saya terima bertemu di DPD. Karena pimpinan sebenarnya bagi kita itu cuma speaker. Ya, silakan kalau bertemu dengan yang lain bertemu. Nah, cuman ketika bertemu dengan saya, dia menyampaikan juga kekhawatiran yang banyak, termasuk seperti apa yang disampaikan Bang Dul tadi. Karena itu dia mendorong bahwa ini harus ada pergantian kekuasaan secepatnya. Ya. Saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang datang ada jenderal, purnawirawan banyak. Pak Edi saya nggak tahu hadir waktu itu tidak. Mestinya ada dia, karena dia kalau tidak salah penandatangan di 100 petisi 100 ini termasuk Bang Dul juga. Ada Profesor Sri Edi Suasono, ada Jenderal Jaja Sudrajat, ada Jenderal yang bekas Kepala Staf Angkatan Darat, ada Letnan Jenderal Soeharto, Marinir, bekas Angkatan Laut, ya. Banyak. Nah, saya menyampaikan kalau keinginan Bapak untuk mendorong terjadinya investment, ya jangan ditunda-tunda. Tetapi kalau itu tidak bisa dilakukan, jangan juga beri peluang kepada mereka untuk memperpanjang kekuasaannya karena ada skenario. Tadinya mau 3 periode, kalau tidak 3 periode ya perpanjangan 3 tahun. Ini jangan. Caranya apa? Mari kita sama-sama mendorong supaya terwujudnya ini pemilu.
pada tahun 2024. Melalui pemilu kita melakukan penggantian kekuasaan. Karena konstitusi tidak membenarkan 3 periode. Konstitusi juga tidak membenarkan adanya perpanjangan. Mari kita berkomitmen di sini untuk melakukan itu. Nah, untuk perubahan ini, untuk pemilu ini kita usung perubahan. Kita usung perubahan. Tadi ada pertanyaan dari Ketua Dewan Dakwah, siapa yang paling layak dari 3 kandidat ini? Ya, kita usahakan panggil ketiga-tiganya ke sini. Disandingkan kemudian dibandingkan. Itu paling objektif. Saya dengan tiga-tiganya ini saya berteman. Dengan Pak Prabowo saya pernah menjadi wakil ketua ketika dia ketua HKTI. Dengan Pak Ganjar saya pernah sama-sama lama di Komisi 4 di DPR RI dan pernah menjadi anggota saya ketika saya menjadi pimpinan Badan Anggaran. Dan terus terang saya tidak percaya awal-awalnya itu kalau dia itu suka nonton film porno. Kalau bukan karena pengakuan dia sendiri, saya bilang saya tidak percaya. Tapi akhirnya saya sekarang bisa menduga-duga. Kalau dulu dia izin, ketika saya izin keluar sebentar, lama berdatang, jangan-jangan dia nonton. Jadi saya bilang begitu. Ya, kalau Pak Prabowo, ya dia sering disebut punya pembelaan yang kuat terhadap Islam. Cuman Pak Maher, orang dekatnya itu, dia mengatakan ketika kita mau salat di rumahnya, kita salat tanya mana kiblat, dia nggak tahu. Ya saya bilang karena beliau itu selalu salat di masjid, mungkin. Jadi kita harus husnuzon. Iya, dia mungkin tidak pernah salat di rumahnya, masjid. Jadi dia tidak tahu kemana kiblat. Cuman dia bilang sambil dia gendong anjing. Kalau di rumah jadi apa itu saya memang nggak perlu pernah ke rumahnya. Jadi ibu dan bapak sekalian, tadi Bang Dul sedikit sekali bercerita karena ini saya kira nanti masih perlu bercerita panjang lagi tentang buku ini oleh beliau karena termasuk yang saya sebutkan tadi dia tidak singgung tadi kekhawatiran tadi itu. Padahal itu yang saya bilang sama teman-teman ini yang sangat luar biasa apa yang menjadi kekhawatiran Bang Dul ini bisa menjadi kenyataan kalau kita tidak berhasil memilih pemimpin yang betul-betul bisa mengelola negeri ini dengan baik dan bisa mengantarkan kita kepada tujuan nasional yang lebih dekat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat umum, melindungi segenap warga. Saya kira itu. Jadi kalau ada impostor yang masuk, impostor itu bukan mengusur rakyat, tapi mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat. Kalau dia mengusur dan menyengsarakan rakyat, itu kebijakan yang harus kita koreksi. Dan itulah perlunya pemimpin yang baru nanti yang bisa mengoreksi semua itu, termasuk undang-undang yang merugikan rakyat, undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi rakyat, tapi bisa diketok dalam 2 kali 24 jam di DPR, termasuk Omnibus Law itu. Jadi saya kira kita sama-sama mendorong pemilu ini bisa kita laksanakan dengan baik dan melahirkan pemimpin yang kita harapkan sehingga kekhawatiran dalam buku ini tidak menjadi kenyataan. Saya kira demikian. Saya nanti tidak sampai tuntas, saya jalan karena ada acara di Tangerang di BSD. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.